Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast GNB Kediri, Komisariat UIN 1 Tulungagung, Vol 2 dan juga Part 2. Pada part pertama kita sudah membahas tentang ekonomi dan ekonomi hijau dan juga lingkungan. Nah, pada kali ini pada part 2 masih bersama dengan Bapak Agus. Kali ini kita membahas tentang pariwisata ataupun ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu sendiri di tahun belakangan ini sudah gencar-gencarnya juga digalakkan, seperti kemarin juga sudah pencanangan 10 Bali Indonesia, dan juga sekarang potensi lokal juga diberdayakan. Jadi berhubungan dengan Bapak Agus sebagai Ketua Porda RIS Gunung Budak. Nah, bagaimana sih Pak peran penting wisata itu sendiri? Pariwisata itu di Jawa menjadi sangat penting karena di Jawa ini luas lahan Pulau Jawa dengan luas jumlah penduduk itu semakin tidak sebanding. Boleh dibilang 70% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Dan industri kreatif, ya, industri kreatif tentang pariwisata itu sesuatu yang sangat seksi di Pulau Jawa. Karena jumlah penduduk yang sangat banyak, ya. Sekaligus juga potensi baik tentang laut, tentang gunung, tentang alam lain, misalnya sungai dan sebagainya, itu luar biasa. Jadi sekali lagi ekonomi kreatif berbasis pariwisata atau ekonomi hijau berbasis pariwisata itu sebetulnya adalah sebuah mesin ekonomi yang mampu menggerakkan roda ekonomi tumbuhnya kegiatan-kegiatan kreatif masyarakat yang bermuara pada pariwisata. Misalnya, adanya peningkatan layanan jasa pariwisata, adanya peningkatan layanan travel, adanya peningkatan tingkat hunian hotel, adanya peningkatan pelaku UMKM, adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalam satu lokasi pariwisata, mulai dari kulinernya sampai produk-produk jasa yang lain. Jadi sangat seksi di Jawa. Ketika jumlah penduduk ini sangat padat, tentunya kebutuhan ruang pariwisata juga sangat tinggi. Tergantung dari bagaimana pemilik kawasan, baik di gunung, di sawah, di sungai, di laut, membuat manajemen atau konsep yang sesuai dengan kebutuhan atau tren perjalanan pariwisata dari waktu ke waktu, dan itu memang harus up to date. Karena apa? Karena pariwisata itu adalah industri jasa. Kalau industri jasa berarti sumber daya manusianya harus ditingkatkan, sumber daya alamnya harus dilestarikan supaya terus berkelanjutan. Akhirnya menjadi sebuah konsep ekonomi hijau yang ramah lingkungan, ya, itu. Karena menurut saya pariwisata itu adalah sebuah kacamata yang di dalamnya sebelum menjadi pariwisata lingkungannya juga sangat berpengaruh, gitu lah. Di dalam Gunung Budak ini sebenarnya sudah menuju pariwisata atau belum? Apa udah dibuka menjadi sektor pariwisata atau belum? Sebelum saya berbicara tentang Gunung Budak, saya berbicara dulu tentang sumber daya manusia dan manajemen, ya. Sebagus apapun sebuah potensi, jika sumber daya manusianya itu tidak dikelola dengan baik dan lingkungannya tidak dikelola dengan baik, maka tidak akan bisa menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang up to date, sesuatu yang kemudian lestari atau berkelanjutan. Banyak contoh, ya, di beberapa tempat yang saya ketahui di luar kota Tulungagung itu hanya bermodal sawah, hanya bermodal pinggir sungai, tidak begitu bagus, tapi kemudian bisa berkelanjutan. Karena apa? Karena manajemen sumber daya manusia, manajemen bisnis, manajemen lingkungannya terkelola dengan baik, up to date, upgrade, sesuai dengan tematik apa yang dibutuhkan oleh para penikmat jasa pariwisata. Nah, kalau ke Gunung Budak
Gunung Budak ini potensinya luar biasa sekali. Bukan karena saya besar-besarkan. Memang sejak dulu sudah besar. Tapi baru terbuka sekarang ini. Potensi apa? Satu, sebagai gunung api purba tertua di Jawa Timur. Sudah, ini yang bilang ini peneliti dari Kementerian SDM. Dua, satu-satunya gunung api purba berada di tengah kota. Tiga, circle-nya dengan pantai satu arah. Dengan pusat kota dekat, 10 menit dari tengah kota sampai ke Gunung Budak. Sekaligus juga warisan-warisan cagar budayanya. Ada Gua Tritis, ada patung Joko Budak yang dimungkinkan itu adalah warisan megalitikum. Ada manusia purba terdekat. Wajakensis. Nah, tergantung dari bagaimana masyarakat itu sadar akan potensinya. Kalau saya nggak ada apa-apanya, Pak Agus itu hanya satu. Sedangkan ini kekuatan besar yang harus dikerjakan bersama-sama, sistematis, saling gotong royong, dan saling mendukung, terintegrasi. Gunung Budak tanpa ada Argo Brimob juga nggak bagus, karena di sana ada petik buah. Gunung Budak tanpa ada pantai rumah atau pantai Sanggar atau pantai sini juga nggak bisa maksimal, karena dari pantai kemudian ke gunung atau dari gunung kemudian membuat circle. Iya. Jadi kayak alur dalam pariwisata itu juga bisa menentukan dua objek, Pak ya. Semakin banyak objek wisata dan mereka semakin kompetitif, itu semakin bagus. Karena semakin banyak spot, semakin banyak area wisata, keinginan masyarakat dari luar kota untuk masuk ke wilayah Tulungagung semakin bagus. Bukan artinya kalau Gunung Budak ini paling bagus kemudian nyari, oh salah itu. Gunung Budak ini jadikan sebuah titik ledak bagaimana pariwisata Tulungagung berkembang. Dan memang realnya pariwisata Tulungagung itu dimulai dari Gunung Budak sebelum tempat yang lain viral. Berarti Gunung Budak terlebih dahulu. Terlebih dahulu, orang lain masih tidur tentang pariwisata, kita sudah menata lingkungan, menata tanaman, mengelola manajemen sosial media, sudah. Mungkin karena posisinya gunung, jadi kayak pengelolaannya juga lama gitu. Karena sekali lagi bahwa pariwisata itu adalah dampak, pariwisata itu adalah akibat daripada lestarinya hutan, kemudian berkembangnya teknologi digital, sosial media, kemudian membuat sebuah ekosistem pariwisata. Jadi kita nggak bisa menentukan itu. Zaman yang menentukan, generasi muda. Daya tarik dari Gunung Budak menurut saya juga selain juga keindahan alam, ini sejarahnya gitu yang sebuah apa yang menurut saya itu daya tarik tersendiri gitu, Pak. Terus peran masyarakat di dalam melestarikan Gunung Budak ini sudah maksimal atau belum? Sebentar, sebelum saya ke sana saya jawab dulu ya tentang tadi ya, tentang bagaimana Gunung Budak dan sebagainya itu. Pariwisata itu nggak cukup hanya kita membuat spot. Pariwisata itu nggak cukup hanya kita membuat kuliner. Tapi yang paling pokok dari keberlangsungan pariwisata itu adalah tema yang kuat. Tematik. Dan tematik yang ada di situ itu di lingkungan itu yang harus dibudayakan. Nggak mungkin konsep di Gunung Budak itu kemudian kita mengadopsi misalnya kampung pelangi. Nggak cocok. Nggak mungkin kemudian objek Gunung Budak itu kita mengadopsi seperti misalnya daerah Batu Malang yang mana gunungnya bukan gunung tandus. Iya. Nggak cocok. Jadi tema kuat menentukan keberlangsungan. Kalau hanya membuat 2 tahun selesai wisata itu. Cuma viral sesaat, 2 tahun selesai. Hilang. Balik modal orang karuan. Bahkan saya bilang 70% tingkat kegagalan dari para pelaku pariwisata itu karena tidak memiliki tema-tema yang kuat. Sedangkan modal mereka nggak sedikit. Belum sampai bisa dinikmati. Ya indah bagi orang yang suka foto-foto, bagi orang yang suka dolan. Tapi apakah mereka memperhitungkan biaya membuat pariwisata, upgrade, kemudian membuat tema yang baru sesuai dengan kebutuhan konten? Itu yang tidak pernah orang pikirkan. Nah, kembali ke pertanyaan saya tentang bagaimana peran masyarakat ya. Gunung Budak tanpa masyarakat nggak bisa sebesar ini. Jadi masyarakat itu berperan penting mulai dari pintu masuk ya, mulai dari parkir, kemudian informasi, kemudian sambutan, kemudian bagaimana mereka bisa menerima tamu
dari berbagai kota dengan berbagai karakter. Itu penting masyarakat. Tanpa masyarakat nggak akan bisa maju. Gunung Budik ini juga sudah mendapatkan sorotan dari pemerintah. Sudah. Kalau perhatian pemerintah sudah, tapi kembali lagi bahwa pemerintah yang produksi juga banyak dan ini juga terbatas, tentunya kita harus memahami itu. Namun sampai hari ini upaya untuk memajukan Gunung Budik itu tidak pernah berhenti dari pemerintah daerah. Berarti Gunung Budik ini juga sudah dibuka untuk pariwisata. Ditutup ketika PPKM. Sekarang PPKM buka lagi. Ya. Terus korelasi antara lingkungan hidup dan juga tempat wisata dengan perekonomian masyarakat sekitar, itu Gunung Budik ini juga sudah berefek tentang kesejahteraan masyarakat sekitar. Sudah. Jadi tumbuhnya kuliner, kemudian banyaknya kegiatan-kegiatan yang berbasis pendidikan, kegiatan komunitas budaya, kegiatan diklat dan sebagainya, itu adalah sebuah ekosistem yang memang diperlukan oleh suatu tempat. Tanpa adanya sebuah ekosistem, maka informasi juga tidak akan update. Adanya ekosistem, adanya update informasi, adanya keberlangsungan ini sangat menentukan daripada kegiatan ekonomi berbasis pariwisata yang ada di Gunung Budik. Di dalam organisasi Pokdarwis itu sendiri, Pak, Gunung Budik itu isinya apa aja sih terkait kegiatannya? Apakah menanam ataupun juga kita berdiskusi tentang lingkungan gitu? Kegiatan Pokdarwis ya secara rutin seperti kegiatan-kegiatan objek pariwisata yang lain ya, mulai dari perawatan, kemudian kebersihannya, kemudian menjaga keamanannya, itu kontinu di mana tempat pariwisata itu suatu kegiatan yang tidak bisa dan tidak cukup hanya sekedar menyobek tiket dibelikan, tapi kalau kemudian bagaimana memastikan tempatnya safety, tempatnya nyaman, tempatnya tetap indah, tempatnya tetap rapi. Nah, di luar daripada itu, Gunung Budik menjadi wadah para pelaku budaya di Tulungagung, menjadi sekretariat rumah budaya. Untuk apa? Ya untuk mengangkat derajatnya gunung. Dan budaya ini sekarang sudah kebutuhan. Yang dulunya itu dianggap kuno jadul, sekarang kuno jadul itu kebutuhan. Ada nilai jual, ada nilai ekonomi. Terus kenapa sih Bapak kita itu harus menjaga lingkungan gitu? Gunung Budik kita harus menjaga itu supaya kenapa? Sekali lagi saya sampaikan bahwa pariwisata berbasis lingkungan itu adalah dampak daripada peningkatan mutu lingkungan. Kalau kemudian kita tidak memperhatikan mutu lingkungan, kelestarian lingkungan, ya, bagaimana satu tempat itu bisa lestari? Bagaimana bisa menjadi ekonomi mesin ekonomi kreatif? Kalau hanya diperas keindahannya saja, tapi kemudian tidak dilakukan upaya-upaya lain untuk terus menjaga dan melestarikan. Dan itu jarang dihitung. Orang menghitungnya aku membuat spot, membuat wisata, aku jual, tapi rata-rata masyarakat pelaku pariwisata yang baru tidak pernah memperhatikan bagaimana menjaga keberlangsungan, bagaimana membuat tema yang menarik, bagaimana supaya pengunjung ini bisa nyaman. Nah, itu tidak lepas daripada manajemen usaha maupun manajemen sumber daya manusia. Oke, setelah pembahasan dari part pertama tentang ekonomi dan lingkungan hidup, dan juga part kedua ini membahas tentang pariwisata dan juga Gunung Budik itu sendiri. Jadi mungkin bagi Bapak Agus ini mau menyampaikan pesan buat pegiat lingkungan maupun kepada kaum milenial ataupun kaum muda yang sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu harusnya selain di Tridharma Perguruan, selain pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, implementasinya seperti apa? Gitu. Jadi Pak Agus mungkin ada pesan. Pesan saya kepada para generasi muda, milenial, ya, pelajar, mahasiswa, masyarakat, pecinta dunia ekonomi kreatif berbasis pariwisata, jangan mudah tergoda dengan
isu tentang pariwisata terkait dengan bisnis jasa pariwisata, karena bisnis jasa pariwisata itu pekerjaan yang benar-benar membutuhkan skill manajemen, perencanaan yang benar-benar terukur supaya kita tidak jatuh dalam satu kegagalan di dalam mengelola usaha ekonomi pariwisata. Sudah banyak di sekitar kita itu yang membangun bisnis pariwisata, baik mulai dari wisata tematik, wisata kuliner, wisata edukasi yang lain yang pada akhirnya mereka tidak bisa berkelanjutan karena mereka tidak mampu membuat tema-tema yang kuat, update informasi, kemudian mengelola manajemen digital baik secara sosial media dan sebagainya. Jadi sekali lagi jangan mudah tergoda dengan bisnis pariwisata. Pariwisata itu indah untuk dinikmati, tapi belum tentu indah untuk dijalani. Karena menjalani bisnis pariwisata itu sekali lagi perlu orang-orang yang memang kompeten, kapabel, paham risiko, tahu pasar, bisa membawa satu bidang usaha ini sesuai dengan kebutuhan kaum milenial maupun kebutuhan masyarakat yang membutuhkan ruang publik pariwisata. Itu saja yang paling harus dipedomani dan dicermati sebelum membuka usaha ekonomi pariwisata. Nah, itu teman-teman untuk para Gambiers, pesan dari Bapak Agus. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan ilmu yang sudah dijabarkan oleh Bapak Agus ini. Jadi kita tetap harus menjaga lingkungan. Kenapa? Karena lingkungan sudah memberikan sebuah kehidupan atas izin Tuhan kepada kita. Jadi kita juga harus menjaga hubungannya, karena di dalam Al-Quran juga sudah jelaskan hablum minallah, hablum minannas, dan juga hablum minal alam. Oke, saya Sandy Fikri Saputra di dalam podcast Genbi Kediri Komisariat UIN 1 Tulungagung. Izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.